gitu. Itu. Neng pada ngiring semua. Oh, mau neng mau di sisi we nya. Siapa tuh mang? Yuk, tengah heula. Neng, ke ditu heulanya ngiring si Aa. Yuk, nitip Neng. Ayo Neng. Hati-hati yang banyak ambil kubitunya. Siap, Neng. Yuk. Memiliki potensi biota laut dangkal yang tak kalah kayanya dibanding dengan wilayah lain, salah satunya adalah si udang karang atau yang biasa kita kenal dengan nama lobster. Ya, lobster laut biasanya hidup di perairan berkarang. Jadi untuk mencari hewan yang satu ini, lubang atau celah karang menjadi sasaran perburuan. Ada di sini. Teknik mencari hewan laut seperti ini yaitu menggunakan senapan. Memang lazim diterapkan oleh sebagian besar masyarakat di pesisir Tasik, termasuk Kampung Sindangkerta. Syaratnya sih laut harus jernih dan sehat. Antropoda atau hewan dengan badan beruas ini biasanya ada di perairan dangkal hingga kedalaman 100 meter. Wah, akhirnya kita dapat lobster, ya Kang. Tapi ini belum terlalu gede ya Kang. Ya udah, mana Kang? Jaringnya. Oke, lepas Kang. Aman. Oke, cari lagi. Laut sekitar Sindangkerta yang masih terjaga membuat lobster sangat suka untuk berkembang biak dengan baik di sini. Lumayan, Wah, banyak. Kang, geng. Wah, mantap Kang. Selamat Kang. Ya. Bismillah. Oke. Nah, jadi makin siang Kang ya. Harusnya teh makin deras. Jadi kita penangkapan segini mana Kang? Wah, lumayan cukup banyak lah. Ini mah bisa buat dipasangnya Kang ya. Iya, bisa. Ayo Kang, Akang mau lanjut? Saya bawa lobsternya tuh. Ayo Kang, ayo semuanya. Tuh. Tadi saya udah nangkap lobster nih, susah-susah. Nggak afdol dong kalau lobsternya nggak kita olah. Sekarang kita mau ngolah bakso lobster sigelis nya. 3.000 gelis harus cemeng. Hayu nama, kurang masak Bu. Ini dia semua bahan dan bumbu untuk membuat bakso lobster sigelis. Ini mah bakal jadi masakan istimewa. Sudah, biar Rangga aja yang urus lobsternya. Ibu Ina dan Neng Nisa buat bumbu dan adonannya saja. Nah, tadi Bu. Campurkan daging yang sudah dihaluskan dengan tepung sagu dan juga bumbunya seperti garam dan lada. Dan aduk semua hingga tercampur rata. Tambahkan pula es batu agar bakso yang dihasilkan bertekstur kenyal. Langsung saja, adonan bakso yang sudah dibuat dibentuk aja menjadi bakso dan ditambahkan juga lobster di dalamnya. Abdi mah yakin ini mah bakalan raos pisan. Ngelihat belum jadi aja udah ngiler. Pisan, aduh, terlalu fokus nih. Setelah kuah mendidih, masukkan ke dalam kuah yang sudah mendidih. Rebus hingga bakso matang sempurna. Burung ibu ini masa asaknya punya. Ah, kurang angkat lainnya Bu. Asik, bakso lobsternya sudah matang nih. Tandanya siap untuk disantap. Emang paling pas makan dari hasil buruan sendiri ya. Bener gak Henry, Agus?
Walah, ini mah makan satu juga udah kenyang. Bakso lobsternya gede pisan, apalagi bakso buatan sendiri. Rasa daging lobster yang gurih dan manis membuat olahan lobster selalu menjadi makanan favorit memang. Selain itu, perpaduan daging bakso, lobster, dan kuahnya sungguh pas. Meski kerap dianggap makanan yang tinggi kolesterol, lobster ternyata banyak manfaatnya loh. Karena jika dikonsumsi secara benar, lobster bisa menurunkan kadar kolesterol pada tubuh loh. Jadi ya meski mulut masih pingin ngunyah terus, juga harus sadar akan kesehatan ya. Ingat, secukupnya saja. Kalian pasti tahu nih, harga lobster zaman sekarang sabaraha Kang? Pasti mahal. Mahal tuh kata si Akang juga yang suka nyariin lobster nih. Tapi jangan salah, zaman dulu lobster itu adalah makanan menengah ke bawah. Selain makanan menengah ke bawah dan harganya sekarang mahal, ternyata lobster itu banyak khasiatnya. Salah satu untuk membantu menyembuhkan batu ginjal. Leres Bu? Sehat berartinya. Tuang deh nama meh sehat, meh seger. Selesai mengolah dan menikmati lobster, Abdi dan Neng Nisa mau mengambil tahu khas Sindangkerta untuk diolah menjadi masakan khas Tasik yang lain. Penasaran? Terus ikuti Rangga ya. Assalamualaikum, Mang. Cenah teh aya titipan tahunya nanya. Oh, kalau di Mama. Mana? Nu ieu. Oh, nu ieu, mana we teh nu ieu. Ya, tahu Sindangkerta memang terkenal beda. Rasanya yang unik dan bentuknya yang lebih kecil membuat tahu Sindangkerta banyak diminati masyarakat, khususnya Tasikmalaya. Warna kuningnya dihasilkan dari tumbukan kunir, membuat rasa tahu Sindangkerta semakin nikmat. Iya Pak ya. Wah, hatur nuhun pisan. Kang, hayu Kang, dipayun. Pepes tahu Sindangkerta itu dia yang mau saya buat bareng Ibu Mila dan Neng Ica. Hayu nama orang naon masak. Abi ngarenos ieu nya. Sok Neng upasan eta berartinya. Ini dia bumbu rempah khas Indonesia yang bisa membuat masakan semakin nikmat. Kita bagi tugas supaya masakan cepat selesai ya. Abdi menghaluskan bumbu. Ibu Mila dan Neng Nisa menyiapkan bahan pelengkap lainnya. Oh ya, pepes merupakan salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang sangat populer. Asal-usul pepes dipercaya berasal dari tanah Pasundan, yang pada awalnya masyarakat Sunda menamai hidangan yang dibungkus daun pisang ini dengan sebutan pais. Tak ada yang tahu pastinya kapan pepes mulai dikenal. Namun dilihat dari cara pembuatannya yang sederhana, bisa dipastikan kalau pepes sudah ada sejak zaman nenek moyang. Lebih tua pepes kalau begitu daripada Rangga. Pindahkan tahu yang sudah dihaluskan ke loyang, lalu campurkan dengan bahan-bahan irisan dan juga jamur. Kasih garam secukupnya, lalu masukkan telur. Bungkus adonan menggunakan daun pisang. Daun pisang sendiri dapat menambah selera makan karena memiliki kandungan lilin yang menguap saat bahan makanan diletakkan. Nah, kandungan lilin inilah yang membuat makanan menjadi semakin enak. Selain itu, daun pisang menjadi bahan food grade yang mengandung polifenol, sehingga baik sebagai antioksidan yang mampu mencegah kanker, penyakit jantung, hingga Alzheimer. Bu, simpen Bu, sok langsung simpen. Atau sadayana teh. Hayu Neng atuh urang lebetkeun nya Neng. Ayo. Sok pantosan Neng. Neng palih dieu. Rebus pepes sekitar 30 menit.
Nah, selain membuat masakan lebih enak, proses memasak makanan dengan cara dikukus juga ternyata lebih menyehatkan. Karena metode kukus akan menjaga nilai vitamin, mineral, antioksidan, dan juga zat alami masakan yang tak bisa didapatkan jika mengolahnya dengan cara digoreng. Setelah 30 menit, pepes tahu jamurnya pun sudah jadi dan siap untuk disajikan. Ini dia nih, pepes tahu sindang kerta lah. Kurang rasanya, kurang sama nasi. Sini, Bu. Ini di sini takut kena air ya. Di sini aja. Kamu megangin? Ya. Boleh. Minta tuh ya. Iya, silakan. Wah. Benar ini. Benar-benar kelewatan enak ini. Tapi tak hanya enak, pepes yang berbahan dasar tahu ini juga baik untuk kesehatan jika dimasak dan dikonsumsi dengan benar. Selain sebagai sumber protein, tahu juga mengandung beragam nutrisi seperti karbohidrat, serat, dan juga lemak yang baik untuk mengontrol gula darah, meningkatkan kekuatan tulang, dan baik juga dalam memelihara fungsi otak. Ayo Bu Mila, Neng Nisa, tambah lagi!